Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chris di acara podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang hal yang cukup menarik. Yang saat ini kita bahas nanti tentang kuliah. Penting nggak sih kuliah bagi teman-teman? Kuliah itu penting nggak sih? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kebetulan ada narasumber yang sangat cukup menarik di hari ini selaku Kabag Humas dan Promosi Ibu Ridayanti SSI MSI. Selamat datang Ibu di podcastnya ITNJ Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman. Nanti kita akan sharing tentang apa sih kuliah itu penting Ibu J. Baik, J Ibu. Baik, di segmen kali ini kita akan tanya-tanya tentang Bu Rida. Bagaimana tuh kuliah tuh kok penting tuh, kenapa sih Bu? Nah nanti kita akan sambil sharing Ibu, apa tuh kuliah penting bagi teman-teman yang belum pengen kuliah tuh, pengennya kuliahnya seperti apa, nanti bisa terbuka Ibu. Menurut Ibu kuliah itu penting atau tidak sih Ibu? Ya, baik, terima kasih Mas Chris. Halo semuanya, selamat datang di podcastnya ITNJ ya. Baik, menurut saya karena yang namanya kuliah itu tuh kita tidak hanya sekedar belajar begitu saja ya. Jadi yang namanya kuliah itu sebenarnya kita itu melatih pola pikir. Jadi seperti itu ya. Bahwa juga kalau kita lihat bahwa pendidikan tinggi itu kan sebenarnya dia akan membantu seseorang itu akan menambah lebih banyak wawasan, membangun pola pikir kritis dan juga mendapatkan akses ke komunitas akademik yang dapat memperluas peluang karirnya seperti itu. Bahkan dari data riset itu juga menunjukkan bahwa lulusan dari sebuah perguruan tinggi itu akan memiliki peluang yang lebih banyak, lebih besar ya dibanding dengan lulusan yang tidak kuliah. Seperti itu Mas. Berarti ada grade-nya naik ya Bu Njih, dari seorang mungkin kita menjadi mahasiswa sekarang masih kelas 3 sekolah SMA, jadi sekarang sudah menjadi mahasiswa, grade-nya lebih naik ya Bu Njih. Ada tingkatan grow-nya ya Bu Njih. Betul sekali Mas Chris. Oke, baik. Jadi selama nanti kita kuliah itu kan, maksudnya dalam kuliah itu kita mampu meningkatkan skillnya kita nanti ke depan ya Bu Njih. Berarti kuliah itu sebenarnya penting teman-teman. Cuman nanti teman-teman bisa meningkatkan skillnya bagaimana. Oke, baik Bu Rida. Tadi Bu Rida sudah menyampaikan bahwa kita menjadi siswa terus menjadi mahasiswa menjadi tingkatan yang lebih baik Ibu. Terus apakah kita misalkan kalau sudah kuliah ini Bu, apakah sudah cukup kuliah saja Ibu? Atau ada langkah yang selanjutnya kita harus bisa menjadikan kita tuh menjadi lebih baik lagi Ibu? Baik, jadi begini Mas Chris. Sebenarnya yang namanya kuliah tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya kita itu kan membentuk struktur berpikir kita. Mental kita Ibu. Membentuk mental kita. Jadi sebenarnya yang dimaksud Mas Chris itu apakah kuliah itu hanya kita belajar, cukup belajar aja? Sebenarnya itu sangat-sangat tidak cukup, begitu ya Mas Chris. Jadi kalau dari bukunya Chandra Putra Negara itu, di bukunya Success Before 30 itu beliau mengatakan bahwa kuliah itu penting tapi tidak cukup. Itu saya setuju sekali Mas Chris. Karena apa? Karena realita bahwa perusahaan-perusahaan itu sekarang itu tidak hanya mengutamakan atau melihat dari nilai IPK semata, tapi justru mereka lebih mengutamakan skill dan juga pengalaman daripada sekedar ijazah sarjana saja. Seperti itu Mas Chris. Dan juga selain itu juga tentang pengalaman praktisnya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya seperti tadi dikatakan kupu-kupu kuliah pulang seperti itu, tapi mereka juga harus aktif mengikuti magang seperti itu ya. Kemudian sekarang ada yang namanya MBKM kan, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Betul. Jadi ikuti itu. Kemudian juga harus berorganisasi. Betul Ibu. Ya, ikut UKM Ibu Njih. Betul. Kemudian juga di dalam MBKM itu juga ada proyek kan. Nah, ada proyek mandiri juga, ikutlah itu. Serta aktif di komunitas-komunitas yang profesional. Jadi kita harus aktif terus ya Bu ya. Betul. Berarti tidak jadi mahasiswa yang aktivitasnya saja berangkat pagi, pulang sore, jadi kayak kuliah kupu-kupunya Bu. Tapi harus ada aktivitas di sela-sela tersebut ya Ibu. Betul. Nah selain itu juga ya Mas ya,
Karena tadi yang namanya skill itu kan sekarang yang penting itu adalah soft skillnya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide dengan jelas dalam berbagai situasi, ya. Kemudian selain itu juga kita skill dalam bekerja dalam satu tim seperti itu ya. Teamwork ya Bu ya. Teamwork, bekerja sama dalam suatu kelompok, kemudian menyelesaikan masalah secara efektif seperti itu. Nah itu juga akan kita namanya problem solving, jadi bisa menganalisis masalah dan menemukan solusi terbaiknya itu seperti apa, seperti itu. Dan yang paling bagus adalah adaptif, Mas. Wah, Ya. apa itu Bu adaptif itu Bu? Ini bagi teman-teman yang masih bingung, adaptif itu sebenarnya apa Bu? Itu Bu. Ya, jadi kemampuan kita bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Tapi kan memang begini ya Mas ya. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Betul banget Betul Ibu. sekali. Yang Betul. abadi ada satu. Apa tuh? Ilmu, Apa, Mas? Ibu. Bukan. Apa Ibu? Yaitu tadi perubahan. Oh, Nah, oke. perubahan itu selalu abadi, selalu ada perubahan-perubahan itu. Nah, kalau kita itu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah, ya kita akan mati. Seperti itu, Mas. Kita akan tertinggal ya Bu. Kita Ya. akan tertinggal. Seperti contohnya tahun ini kita sudah ada perkembangan era digitalisasi ya Bu. Berarti mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti eranya saat ini tuh apa sih yang baru hits, baru trending seperti itu ya Bu. Ya. Betul sekali, Mas. Jadi nanti Iya. dikomben dengan komunikasi. Ternyata komunikasi itu sangat penting ya Bu. Ya. Sangat penting sekali buat teman-teman. Misalkan kalau kita ngobrol komunikasi kita tidak nyambung ya kita tidak bisa menjadi teamwork yang cukup baik ya Bu. Ya. Iya, betul Baik. sekali. Dan itu memang perlu dilatih, Mas. Yang namanya komunikasi itu perlu dilatih. Jadi kalau mahasiswa itu hanya dia kupu-kupu itu menurut saya itu sangat eman-eman sekali, sangat sayang sekali. Rugi ya Bu. Rugi sekali. Betul. Kamu cuma 4 tahun kuliah misalkan kuliah di ITN cuma jadi kupu-kupu kuliah bilang aduh rugi banget kan harus ikuti seminar ya Bu ya. Seminar, ada workshop, ada mungkin kegiatan UKM ya Bu ya. Banyak gitu, banget Mas. kegiatan. Kalau kegiatan UKM kan banyak banget yang minatnya teman-teman tuh pengen di apa gitu nih Bu ya. Betul. Baik Ibu, jadi mahasiswa itu nggak cuman kita harus jadi mahasiswa aja, hanya kuliah pulang aktivitas aja, cuman berangkat jam 7, pulang jam 5, itu tidak bagus teman-teman. Tapi teman-teman harus punya meningkatkan skillnya kalian. Tadi yang sudah disampaikan dengan Bu Rida ada soft skillnya, komunikasinya, adaptifnya, dan lain-lain tadi yang sudah dijelaskan. Oke, baik Bu Rida. Ini misalkan nih Bu Rida, saya kan sudah jadi mahasiswa, sudah kuliah nih di semester 1, semester 2. Apalagi Bu yang harus saya lakukan? Kalau sudah saya menjadi mahasiswa, saya sudah kuliah nih, sudah mantap kuliah, tapi apalagi Bu buat meningkatkan lagi biar saya tuh lebih baik dibanding dengan teman-teman yang lain atau menjadi pribadi yang lebih unggul, Ibu? Oke, baik Mas Kris. Jadi sebenarnya supaya kuliah kita itu tidak sia-sia, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Betul gitu ya, Ibu, jadinya. Jadi begini, seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak hanya diam, tapi harus ikuti kursus online, kursus offline, workshop untuk menambah keterampilan teknis maupun non teknis menurut saya. Jadi itu. Kemudian juga kita harus selain di kegiatan-kegiatan di kampus, kalian juga harus menjadi volunteer, gitu ya. Dengan begitu kalian juga bisa memperluas pengalaman dan juga relasi. Nah, relasi ini yang penting sekali karena yang namanya networking itu tuh Membantu ya Bu ya. sangat-sangat penting banget gitu ya. Karena yang namanya networking itu mungkin saat ini itu belum begitu pada saat kita kuliah itu belum begitu terasa fungsinya apa. Tetapi begitu kita menjalin hubungan baik, kita nggak tahu nantinya itu kesempatan-kesempatan yang membawa kita ke kesuksesan itu yang mana. Jadi teman-teman, saya harap bahwa jangan menyia-nyiakan kesempatan ya, karena kita tidak tahu kesempatan yang mana yang akan membawa kita ke sana,
ke jenjang kesuksesan. Seperti itu, Mas. Berarti networking itu sangat penting, komunikasi kita juga sangat penting, Ibu tadi. Adaptasi juga penting. Jadi kuliah itu sebenarnya membangun kita menjadi lebih tinggi tingkatan ya, Bu ya. Betul. Jadi lebih tinggi tingkatan menjadi dari siswa menjadi mahasiswa, berpikir lebih kritis tentunya Ibu ya. Berpikir lebih kritis menjadi yang lebih baik lah. Pokoknya dari mahasiswa itu nanti akan kalian menjadi orang yang lebih dewasa. Betul, Mas. Tapi begini, Mas, maksud saya bukan berarti terus yang namanya kuliah terus tidak harus menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, tapi betul. Bukan berarti terus IPK itu tidak penting, itu bukan. Iya, betul. Maksudnya bukan seperti itu, tetapi tetap yang namanya IPK atau nilai itu tetap juga penting. Kenapa? Karena itu akan menjadi portofolio kita. Betul, Ibu. Jadi pegangan kita ya, Bu, untuk kedepannya. Jadi tetap diusahakan nilai kalian tuh menjadi yang terbaik pokoknya. Pokoknya selalu belajar, diskusi dengan teman sama dosen juga saling koordinasi ya, Bu. Mungkin saling nih nggak tahu nih Ibu, saya nggak tahu tentang mata kuliah ini, bisa saling ngobrol dengan dosennya ataupun dosen pembimbingnya Ibu. Baik, Ibu boleh kasih pesan Ibu untuk pada teman-teman semua, mengapa sih kita harus kuliah, dan mungkin pesan yang Ibu sampaikan yang bisa nanti kita jadi penutup ini, Bu. Ya, baik Mas Kris. Jadi teman-teman semuanya, saya kira kuliah itu penting sekali. Namun kalian juga harus aktif dalam organisasi, kemudian mencari mentor ya untuk mendapatkan bimbingan, kakak kelas mungkin seperti itu, dan selalu up to date gitu ya. Dan juga tadi networking betul, dan juga komunikasi yang baik tentunya, Bu Rida. Iya. Betul. Jadi saya boleh narik kesimpulan ini, Bu Rida, bahwa kuliah itu memang penting, tapi mahasiswa juga aktif mencari pengalaman dan membangun skill agar sukses di dunia kerja. Baik, terima kasih Bu Rida atas mungkin kita dapat berbagi pengalaman pada hari ini, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcastnya ITNJ, Bu. Terima kasih matur nuwun sangat, Ibu. Dan jadi teman-teman, setelah kita tadi berbincang dengan Bu Rida, tentunya teman-teman sudah mulai terbuka aja. Kenapa sih kita harus penting untuk kuliah? Jadi teman-teman yang belum punya pemikiran bahwa kuliah tuh apa sih gunanya kuliah, pentingnya kuliah, tadi sudah kita jelaskan. Jadi bisa membuat teman-teman membuka wawasan teman-teman, membuka pemikiran teman-teman jadi yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Dan bagi teman-teman yang pengen kuliah di jurusan teknik, kuliah aja di ITNJ. Karena di ITNJ banyak sekali fakultas yang teman-teman bisa ambil. Contohnya ada prodi teknik pertambangan, ada prodi teknik geologi, ada prodi teknik sipil, ada prodi teknik elektro, dan juga teknik mesin. Dan juga ada D3-nya, D3 mesin, dan juga S2-nya teknik geologi, dan juga ada S1 perencanaan wilayah dan kota. Nah, nanti teman-teman tinggal memilih pengen di jurusan apa di tekniknya. Karena jurusan teknik itu sangat keren pokoknya kalian kuliah di jurusan teknik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah selama 30 menit sudah mendengarkan saya dengan juga Bu Rida. Terima kasih banyak, karena semoga nanti ini kalian menjadi yang lebih baik. Semoga dan mereka yang mendengarkan kalian akan menjadi terbuka wawasannya. Terima kasih, saya Kris. Saya pamit undur diri. Saksikan episode podcastnya ITNJ ke depan. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran ITNJ bisa cek di pmbitnj.ac.id ataupun kalian bisa WhatsApp di 0857 5565 5499. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.